Tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika selesai. Ini PR dari Dorna Sport. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, Lombok berlangsung selama 3 hari pada 11 hingga 13 Februari. Usai tes rampung digelar, Dorna Sport punya pekerjaan rumah untuk pihak penyelenggara, yaitu soal kebersihan lintasan. Tes pramusim di sirkuit Mandalika meninggalkan banyak kisah bagi para pembalap, karena ini wajar. Sirkuit Mandalika ini baru bagi semua pembalap. Salah satu kisah yang kerap diangkat dari tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, yaitu kebersihan lintasan. Para pembalap menyoroti kotornya lintasan terutama pada hari pertama. Tes hari pertama pun sempat terhenti setelah baru 1 jam. Pihak penyelenggara membersihkan lintasan saat tes hari pertama dihentikan sementara waktu. Kondisi lintasan jauh lebih baik pada hari kedua dan ketiga. Kendati demikian, masih ada beberapa titik yang kotor dan berdebu. Bos Dorna, Carmelo Espeleta mengatakan bahwa secara umum tes berjalan baik dan fasilitas memadai. Akan tetapi kebersihan lintasan harus dijaga demi keselamatan para pembalap yang melintas. Kami bersyukur bisa hadir kembali ke Indonesia karena antusiasme negeri ini terhadap MotoGP luar biasa. Akan tetapi kami berharap dalam sebulan ke depan trek harus tetap terjaga kebersihannya agar semua sesi berjalan mulus, ujar Carlos. Chief Sporting Officer Dorna, Carmelo Espeleta, menyebut catatan waktu tes MotoGP Mandalika di sirkuit Mandalika sangat cepat untuk ukuran trek yang baru digunakan. Kami punya kalender MotoGP di sini dan catatan waktunya sangat cepat. Kami senang berada di sini dan terima kasih kepada MGPA dan ITDC, kata Espeleta dalam rilis resmi pada Minggu 13 Februari. Per minggu pukul 12:56 WITA, catatan waktu terbaik masih dipegang oleh Pol Espargaro dengan catatan 1 menit 31,6 detik. Adapun kecepatan tertinggi dimiliki Johann Zarco dengan 314,8 km per jam. Sementara itu, tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika hari ketiga berakhir manis untuk pembalap Repsol Honda, Pol Espargaro. Bagaimana tidak, Pol menjadi pembalap tercepat sejak awal hingga tes hari ketiga usai. Ini tentu menjadi modal bagus bagi Pol untuk menyambut balapan pertama musim depan, MotoGP Qatar 2022. Sekedar informasi, balapan itu akan berlangsung di sirkuit Losail. Ini tentu menjadi modal bagus bagi Pol untuk menyambut balapan pertama musim depan, MotoGP Qatar 2022. Sekedar informasi, balapan itu akan berlangsung di sirkuit Losail Qatar 6 Maret 2022. Hari ketiga tes MotoGP Mandalika, Joan Mir sakit perut, muntah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Kabar kurang baik datang dari pembalap Suzuki Joan Mir. Di hari terakhir tes pramusim MotoGP Mandalika, Mir mengalami masalah pencernaan sampai muntah. Dari informasi yang diterima Detik Sport dari tim Suzuki, Minggu 13 Februari pagi, Joan Mir diketahui ada masalah di gangguan pencernaan hingga akhirnya sakit perut dan muntah. Mir pun belum melakukan tes pramusim terakhirnya di sirkuit Mandalika. For your information, Joan Mir menderita masalah pencernaan pagi ini, mengalami sakit perut dan muntah. Mir belum melakukan balapan dan sudah melakukan perawatan ke klinik mobile untuk pemeriksaan lebih lanjut, tulis pernyataan tersebut. Dr. Michel Zaza yang menangani Joan Mir menduga penyebab adalah dari makanan. Akan tetapi kasusnya ringan dan sang rider pun sudah diberi obat. Dari diagnosa Dr. Zaza, tidak ada indikasi positif COVID.
Info selanjutnya menyusul. Tutup pernyataan tersebut. Tes MotoGP Mandalika 2022 berakhir Minggu 13 Februari 2022 sore Wita. Ini menandai berakhirnya rangkaian 3 hari tes pramusim di sirkuit yang akan menjadi tuan rumah seri kedua MotoGP 2022 pada 20 Maret mendatang. Tampil sebagai pembalap tercepat adalah Pol Espargaro. Rider Repsol Honda itu mengukir 1 menit 31,60 detik di awal sesi. Juara dunia MotoGP 2021, Fabio Quartararo menggeber motornya dan berhasil memperbaiki catatan waktu dari hari sebelumnya. Tapi ia tak mampu mengungguli catatan waktu Pol Espargaro dan berjarak 0,14 detik saja. Menuntaskan tes hari ketiga di posisi ketiga adalah kakak Pol Espargaro, yakni Alex Espargaro. Penunggang motor Aprilia itu menuntaskan sesi 0,325 detik dari sang adik. Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia, dan Alex Rins melengkapi 6 besar. Dengan demikian ada 5 pabrikan berbeda di 6 teratas. Maverick Vinales, Johann Zarco, Brad Binder, dan Alex Marquez mengisi urutan 7 hingga 10. Tapi patut diketahui tak seluruh pembalap fokus mengukir waktu tercepat, karena ada pula yang melakukan simulasi balapan menggunakan ban yang sudah terpakai. Pada hari terakhir ini, Takaki Nakagami dari LCR Honda melahap putaran paling banyak, yakni 91 lap. Marc Marquez yang hanya berada di urutan ke-14 tercatat melakukan 74 putaran demi menggali data lebih jauh dari RC213V miliknya. Juara MotoGP 2020, Joan Mir kritik keras sirkuit Mandalika, disebut membahayakan pembalap. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Juara MotoGP 2020, Joan Mir mengkritik keras sirkuit Mandalika yang menjadi arena tes pramusim MotoGP 2022. Ia mengatakan sirkuit sangat membahayakan bagi pembalap. Joan Mir berharap ketika sirkuit Mandalika resmi menjadi tuan rumah race MotoGP 2022 pada 18 hingga 20 Maret 2022, panitia lokal harus memperbaiki segala kekurangan. Jika tidak, Joan Mir menilai sirkuit Mandalika belum siap menjadi tuan rumah MotoGP. Tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika sudah berlangsung 2 hari. Menjelang hari terakhir, para pembalap sudah merasakan sensasi membalap di trek sepanjang 4,31 km tersebut. Di hari pertama, banyak pihak yang mengkritisi kondisi trek motor lantaran diguyur hujan, namun perbaikan menyeluruh dilakukan pada hari kedua. Kendati demikian, banyak pembalap yang mengalami kecelakaan di hari kedua, tak terkecuali Mir. Merefleksikan perasaannya setelah kecelakaan, Joan Mir mengatakan sirkuit Mandalika masih perlu memperbaiki aspek keselamatan. Terlebih, karakteristik sirkuit Mandalika yang dinilai Joan Mir sangatlah unik. Jika tidak dilakukan perbaikan, Joan Mir mengatakan kondisi itu sangat berbahaya bagi pembalap. Pastinya suhu tinggi memainkan peran penting dalam kecelakaan saya. Saya mencoba mendorong motor hingga batasnya dan saya kehilangan bagian depan, kata Joan Mir dilansir dari Motosan pada Minggu 13 Februari 2022. Jelas masuk ke MotoGP, mereka atau panitia pasti harus memperbaiki kondisi trek. Tidak hanya dari segi keselamatan, tetapi juga karena kondisinya saat ini hanya ada 1 jalur untuk balapan. Sambungnya, segera setelah Anda keluar darinya, Anda harus melepaskan rem atau Anda berisiko jatuh. Dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin menyalip di balapan. Tidak siap balapan, tegas rider yang tengah dikaitkan dengan Repsol Honda ini. Terlepas dari itu semua, Joan Mir sendiri mendapatkan hasil baik dalam 2 tes awal di sirkuit Mandalika. Pembalap asal Spanyol itu menduduki urutan ke-8 pada tes pertama yang berlangsung pada Jumat 11 Februari 2022. Kemudian Joan Mir naik ke peringkat ke-5 pada tes yang berlangsung Sabtu 12 Februari 2022. Kini Joan Mir dan timnya tengah bersiap menghadapi tes terakhir di sirkuit Mandalika.
pada Minggu 13 Februari 2022 mulai pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.